stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Sinta dari Channel. Ya teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe dulu, terus like, terus komen ya di bawah. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu nih tentang jurusan gizi itu. Jurusan gizi itu apa sih sebenarnya? Aku tuh mau ngasih tahu kalau aku itu masih semester 4, jadi aku tuh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri gimana waktu aku masuk ke jurusan gizi gitu. Dan sebelumnya juga aku buat video ini karena waktu aku masuk ke jurusan gizi itu masih kurang banget informasi yang aku dapetin. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang pengen masuk ke jurusan gizi, terutama gizi UMS ya. Sebenarnya jurusan gizi itu apa sih? Jurusan gizi itu ya bidang ilmu yang mempelajarin tentang interaksi antara makanan dan manusia gitu. Kita nggak hanya belajar masak, tetapi juga belajar banyak hal. Misalkan ada teknologi pangan, gimana kita mengelola makanan-makanan itu supaya lebih awet, lebih banyak fungsinya dan beragam manfaatnya. Terus juga bisa dalam bidang klinis gitu. Misalkan hubungan antara makanan atau konsumsi makanan dengan diabetes mellitus atau kolesterol dan lain-lain. Terus juga di bidang masyarakat atau kayak penyuluhan gitu. Terus juga gimana sih tingkat konsumsi pangan di masyarakat sendiri kayak gitu. Jadi bidangnya itu nggak cuma satu atau spesifik banget gitu, tapi juga beragam dan banyak jenisnya. Terus aku bakalan ngerangkum pertanyaan-pertanyaan apa yang sering banget ditanyain tentang jurusan ini. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, itu yang sering banget ditanyain itu, Kak, bisa nggak sih aku SMK jurusan broadcasting masuk ke kuliah dan ikut SNMPTN jurusan gizi? Bisa nggak, Kak? Kalau menurut aku SNMPTN itu bisa aja sih, tapi ya itu tadi ada beberapa syarat yang harus kalian ikutin. Terus juga kalau SNMPTN itu setahu aku dilihat dari kayak riwayat kakak tingkatnya gitu loh, riwayat kakak kelas waktu SMA-nya. Kalau di SMK aku sih jarang banget dulu ada yang masuk ke negeri gitu. Jadi waktu aku ikut SNMPTN juga nggak terlalu berharap banget. Terus pertanyaannya hampir mirip, Kak, jurusan farmasi bisa nggak sih, Kak? Nah, aku juga dari SMK farmasi dulunya, terus aku masuk di gizi UMS gitu tahun 2018. Jadi nggak usah takut-takut banget, pasti kalian bisa, aku bisa, kalian pasti bisa. Yaitu aku mau masuk gizi, Kak, tapi lemahku di kimia. Apa di gizi itu kimianya susah? Sebenarnya sih nggak susah kalau dipelajarin ya guys, tapi apa ya, kimianya itu kimia dasar gitu loh. Kalau kalian di SMK atau di SMA kalian dulu belajar kimia ya kayak gitu kimianya, nggak terlalu susah-susah banget ya, cuma belajar tentang atom, terus literasi sederhana atau literasi standar gitu-gitu aja. Dan kimia ini juga ada praktikumnya. Oh iya, kimia ini juga mengarah ke kimia pangan, jadi nanti ada hubungannya dengan analisis dan gizi. Kak, harus jago bahasa Inggris nggak sih? Kalau di tempat aku sendiri sih ada beberapa mata kuliah yang pakai bahasa Inggris. Misalkan metabolisme, zat gizi, mikro makro itu menggunakan bahasa Inggris, buku panduannya atau guidebooknya. Terus kalau di kampus aku sendiri itu ada yang namanya TOEFL. Standarnya di gizi sendiri harus lulus minimal 40 skornya atau poinnya baru bisa dinyatakan lulus. Dan TOEFL ini juga kalau misalkan kalian nggak lulus, kalian harus mencoba lagi tahun berikutnya sampai lulus. Kalau nggak, kalian nggak bisa ngambil skripsi atau nggak bisa lulus gitu, aku lupa. Nah, tapi TOEFL ini setiap prodi itu beda-beda gitu. Kayak misalkan di FIK segini, di fakultas teknik segini gitu. Jadi beda-beda. Kalau kalian ngambilnya bahasa Inggris ya pasti TOEFL-nya akan lebih besar poin kelulusannya.
Tapi tenang aja, ada pelajarannya, juga ada mentornya, juga ada kayak tutor gitu, jadi kita bisa belajar sama kakak tingkat nantinya. Tesnya apa kak? Tesnya seingat aku itu BINDO, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, terus ada agamanya. Nah, ini tuh kayak SBMPTN gitu lah, tapi ada agamanya. Terus kalau spesifiknya aku lupa ya. Tanya, kak mau tanya, kakak kan kuliah di UMS. Nah, buat tes masuknya kita susah nggak? Soalnya ambil dari pelajaran apa kak? Ya tadi pelajarannya kayak SBMPTN. Terus susah enggak? Aku tuh masuknya lewat jalur nilai gitu, jadi aku nggak terlalu tahu repot apa enggaknya. Itu aku kurang tahu, soalnya waktu aku masuk ke UMS aku lewat jalur nilai gitu. Nah, karena pandemi ini juga UMS itu buka lowongan pendaftaran online gitu. Nah, diisi dengan nilai rapot nih. Jadi kalian bisa cek langsung ke IG-nya @odsUMS atau ke @pmbUMS. Nah, di situ kalian dapat informasi-informasi, atau kalian juga bisa langsung cek websitenya di description box-nya, guys. Nah, pertanyaan yang kelima, kak mau tanya, kalau masuk jurusan ilmu gizi itu memangnya harus bisa public speaking ya? Sebenarnya sih semuanya itu butuh public speaking gitu ya, harus bisa bicara, apalagi nanti kalau kita menyangkut ke pasien ataupun ke masyarakat, itu pasti public speaking itu sangat berguna gitu. Tapi semua jurusan itu pasti menggunakan public speaking. Terus tenang aja, public speaking itu juga bisa diasah ketika nanti kita masuk organisasi ataupun kita presentasi, juga bisa diasah dengan waktu lah ya pokoknya. Terus juga nanti seingat aku di semester 3, bukan seingat lagi, saya emang ingat, di semester 3 kita juga dapat pelajaran komunikasi. Nah, di situ kita belajar public speakingnya juga, jadi kalian nggak usah takut. Pertanyaannya itu, kak kuliah di gizi ada ketentuannya nggak sih, misal tinggi badan atau apa gitu yang berhubungan dengan fisik? Ada sih kalau di aku ya. Kalau aku dulu itu ada minimal IMT dalam kondisi normal gitu, jadi nggak kurus banget dan nggak overweight banget gitu. IMT normal itu 18,5 sampai 25 kg per meter persegi gitu. Terus juga aku mau cerita sedikit nih tentang tinggi badan ini. Jadi temen aku itu ada yang tingginya 149 ketika daftar, dan dia harus minta surat keterangan gitu biar bisa masuk ke jurusan gizi. Terus juga dulu waktu aku daftar, aku tuh berdua sama temen aku, dan dia itu tingginya nggak sampai 150 gitu, masih agak jauh, dan akhirnya dia dikasih rekomendasi jurusan-jurusan yang nggak usah pakai tinggi badan ataupun berat badan. Jadi kalian nggak usah takut, daftar aja. Tingginya minimal itu 160 cm waktu zaman aku. Kalau untuk sekarang kalian bisa lihat langsung di brosurnya ya, atau di siapa. Kak, bahan masakan itu pakai uang sendiri? Iya, pakai uang sendiri, pakai uang kita sendiri. Cuman kalau misalkan kita responsi itu kayak ujian akhir semester itu, praktikumnya bakalan dapat ganti gitu. Emang pertamanya pakai uang kita sendiri, terus nanti akan dapat ganti. Tapi kalau misalkan praktikum biasa gitu pakai uang kita sendiri, jadi kita bisa beli budget berhemat dan nabung ya guys. Oh iya, tapi kalian tenang aja, kalau kita praktikum biasa itu praktikumnya berkelompok, jadi bisa iuran sama teman-teman, dan juga pemilihan bahannya yang tepat biar nggak memakan biaya yang banyak gitu. Jadi costnya bisa kita kendalikan. Yang ke-8, kak mau tanya dong, ahli gizi itu kerjanya pakai jas putih sama pakai stetoskop gak ya? Setahu aku yang kerjanya pakai kayak gitu itu dokter. Kalau ahli gizi ada 3, seperti yang udah aku bilang tadi, ada 3 jurusan atau 3 peminatan. Kalian tinggal pilih kalian mau yang mana dan kalian mau yang mana, nanti akan disesuaikan. Bisa kalian pakai jas, atau kalian pakai baju biasa, atau kalian pakai seragam putih ya, kalian yang menentukan kalian pengennya apa. Terus pertanyaan terakhir ya guys, kak aku mau tanya, kan aku pas SMA jurusannya IPS, bisa nggak ya kuliah ngambil jurusan gizi? Terus pas pelajaran matematika susah nggak sih kak? Soalnya aku nggak terlalu bisa matematika.
Yang pertama jurusan IPS. Di kelas aku tuh belum nggak ada jurusan IPS sih, tapi kalau temen aku ada yang jurusan IPS tapi dia ngambilnya fisioterapi, dan menurut aku sih bisa aja, soalnya kita bakal belajar dari awal gitu loh guys, jadi nggak usah takut. Terus pas pelajaran matematika susah nggak sih kak? Pelajarannya itu sama kayak SMA gitu, integral, terus limit dan lain-lain. Dan kalau menurut aku sih lumayan, soalnya aku nggak belajar itu waktu SMK. Terus soalnya aku nggak terlalu bisa MTK. Tenang aja guys, kita belajar dari awal. Terus kalau IPS ini masalah matematika tenang aja juga, soalnya waktu aku dapat PR ada aku yang ngerjain dan dia jurusan IPS bisa, jadi kalian pasti bisa. Oke? Nah itu tadi pertanyaannya. Kalau misalkan masih kurang jelas, kalian bisa tanya lagi di kolom komentar, atau kalian bisa juga ke IG aku di sini, atau kalian bisa lihat linknya di description box. Terus buat kalian yang pengen daftar di Gizi UMS, kalian bisa banget kunjungi ODS UMS ataupun PMB UMS, atau langsung ke websitenya. Di situ pasti informasinya jelas banget, dan juga manfaatin tidak ada jalur tes ini atau tes online ini dengan hanya menggunakan rapot kalian. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya guys, lumayan. Nah itu tadi video dari aku, jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen apa yang kalian pengen tanyain, atau informasi apa yang kalian pengen dapetin lagi. Sekian dari aku, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Bye.